Blora Mustika. Blora, kota kelahiranku yang banyak orang, terutama anak-anak muda yang belum mengetahui keberadaan kotaku ini. Hal ini menyebabkan setiap kali saya ditanya teman-teman kuliah, dari mana, dan saya menjawab Blora, mereka pasti akan mengerutkan dahi dan bertanya, Blora, di mana sih Blora? Banyak juga anak muda yang lebih familiar dengan Cepu dibandingkan Blora. Cepu adalah sebuah kecamatan yang terletak di paling ujung timur dan memang sering disebut di dalam pelajaran geografi sebagai daerah yang mempunyai kandungan minyak bumi yang melimpah dan memiliki sejarah kerajaan Jepang Panolan. Bagi orang-orang yang lebih tua, kota Blora identik dengan hutan jati yang konon berkualitas, kandungan minyak bumi yang melimpah, komunitas masyarakat Samin, dan tentunya sastrawan terkenal Pramudiana Tatur. Harus diakui bahwa Blora memang kurang terkenal, tetapi banyak sekali pesona yang bisa ditawarkan di kota kecil ini. Blora adalah sebuah kota kecil di ujung paling timur Provinsi Jawa Tengah, sekitar 127 km dari kota Semarang, berada di bagian timur Jawa Tengah. Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati di utara. Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Ngawi Jawa Timur di selatan, dan Kabupaten Grobogan di barat. Kota Blora memiliki banyak kesenian daerah, salah satunya yaitu kesenian tayub. Tayub merupakan seni dari rakyat yang ada di Blora. Dahulunya kesenian tayub berasal dari kerajaan Jawa kuno. Pada hakikatnya merupakan bagian dari rangkaian upacara yang bersifat religius, yaitu tujuannya untuk memohon keselamatan pada Tuhan, juga sebagai ucapan rasa syukur. Kata tayub berasal dari kata tata yang berarti teratur dan guyub yang berarti bersatu dan rukun. Dengan demikian, tayub berarti suatu bentuk tari yang ditata dengan teratur sehingga menimbulkan kerukunan dan bersatu padu. Maksudnya, elemen-elemen dalam pagelaran tayub seperti penari dan iringan musik gamelan dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pertunjukan yang harmonis. Elemen-elemen dalam pagelaran tayub meliputi para penari dan iringan musik gamelan. Penari dalam pagelaran tayub biasa disebut joget, sedangkan para pemain musik gamelan dinamakan pengerawit. Para joget ini mengenakan selendang yang dinamakan sampur. Di awal pertunjukan, sampur akan dikalungkan oleh joget kepada salah satu pejabat atau orang terpandang yang hadir dalam pertunjukan. Sampur yang dikalungkan ini merupakan undangan untuk penari bersama para joget. Kebiasaan mengalungkan sampur kepada pejabat atau orang terpandang ini diadopsi menjadi sebuah pepatah Jawa, yaitu ketiban sampur, yang bermakna memperoleh jabatan atau kedudukan. Fungsi tayub. Semula fungsi tayub sebagai pengisi upacara jumenengan, pemberangkatan panglima ke medan perang, dan lain-lain. Perkembangan tayub semakin luas, bukan saja sebagai tari yang bersifat sakral, tetapi juga sebagai tari pergaulan, bersifat erotis dan juga romantis. Perkembangan yang paling akhir, tayub sebagai tarian-tarian profan, yaitu tarian yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau juga disebut tarian-tarian pergaulan atau tarian-tarian untuk kesenian. Untuk menumbuhkan citra tayub sebagai suatu kesenian rakyat, dilakukan berbagai perbaikan baik oleh para seniman maupun anjuran dari pemerintah.
Perbaikan itu bisa dari berbagai segi, antara lain busana sang penari yang lebih sopan. Semula sang penari hanya mengenakan kain panjang dan kemben sampai dada. Untuk menutupi bahu, penari menutupnya dengan kain sampur. Perkembangan sekarang, para penari ada yang mengenakan kain panjang dan baju lengan pendek sehingga tampak lebih sopan. Kemudian dibuatkan arena pentas atau semacam panggung. Arena pentas tayub dibuatkan seperti halnya panggung pentas musik atau panggung ketoprak. Dengan dibuatkan panggung semacam itu, antara penari dan penonton ada jaraknya, sehingga tidak terlalu dekat. Sebelumnya, penari dipentaskan dalam rumah berlaskan tikar, sehingga penonton sangat dekat dengan penari. Dalam pertunjukan tayub, tidak diperkenankan adanya minum-minuman keras. Cara masyarakat Blora dan sekitarnya untuk melestarikan kesenian tayub yaitu dengan mengajarkan kesenian tayub di dalam kurikulum sekolah. Banyak juga masyarakat yang mendirikan sanggar tari sehingga banyak anak kecil yang tertarik dan bergabung untuk melestarikan kesenian tayub ini.